Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Amir. Jika Anda menyukai dunia pertanian, Anda berada pada video yang tepat. Indonesia adalah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Lada menduduki tingkat kedua sebesar 80.729 ton per tahun. Salah satunya adalah lada. Peringkat pertama diduduki oleh Vietnam, penghasil lada terbesar di dunia, pengekspor lada terbesar di dunia. Lada disebut juga dengan merica atau sahang, punya nama Latin Piper nigrum. Lada mengandung kimia yang memiliki rasa pedas. Kuliner sendiri lada memiliki peran penting. Ya, yang seperti kita kenal, makanan-makanan kuliner Indonesia bumbunya menggunakan lada. Seperti bakso, kita memasak daging sapi, daging ayam, itu juga menggunakan lada. Seblak mungkin makanan yang baru. Oh, saya juga kurang tahu seblak menggunakan lada atau tidak. Bercanda. Ada ribuan jenis masakan yang menggunakan lada. Yang kita kenal merica atau lada putih, biasanya kita hanya mengenal dua jenis lada. Sebagai bahan baku adalah lada putih dan lada hitam. Kedua jenis ini sebenarnya sama, hanya cara pemanenan dan cara pengolahannya yang sedikit berbeda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara lada perdu dan lada rambat, bagaimana cara pembibitannya, cara pemanenannya. Kita tanyakan kepada yang sudah mengurus lada selama 2 tahun di Sulawesi, dan kemudian dia merantau dan dipercaya oleh kebun Bojang Farm untuk mengurus lada. Ia bernama Kirda, nama sehari-harinya Kirda. Oke, kita tanya langsung ke TKP, kita eksekusi di kebun, kita eksekusi di lahannya. Jangan di skip, subscribe, oke? Nama Tera Malimau. Ini adalah lada peredu sama lada rambat. Kalau lada peredu itu tidak harus pakai kayu rambat. Ya. Sedangkan lada rambat itu memang harus ada pohon rambatannya gitu. Kalau penyakit yang sering menyerang lada itu kadang daunnya itu kering, itu penyakit yang biasa terjadi pada ini daun itu kayak putih, hama-hama putih. Terus ada lagi ulat-ulat yang bisa membuat daun itu kayak rontok sendiri gitu. Dan peredu sama rambat sama sih sebenarnya, 2 kali panen. Bulannya itu tergantung dari awal tanam. Jadi hitungnya 6 bulan. Kalau udah setahun itu pas berbuah 6 bulan itu, setiap 6 bulan itu harus panen, jadi 2 kali panen. Ya, ini kalau mau di stek bikin bibit itu harus potongnya gini di bagian, kita hitungnya dari sini ke bawah. Jadi ini kan ada bukunya, jadi harus potongnya di bawah supaya akarnya itu mulai dari muncul nanti dari sini. Nah, Jelasin lagi, Kir. kalau sudah begini, harus kita potong dulu daun-daun yang di sini, biar yang tersisanya itu cuma 1-2 daun aja gitu. Ini dipotong juga. Nah, kalau sudah begini, Tapi nggak apa-apa yang ada buahnya buat bibit dipotong. iya, itu nggak apa-apa. Jadi harus segini. Nah, baru nanti kalau sudah begini, baru tumpuk yang daun-daun baru. Mulai daun baru itu Dari mana tumbuhnya? Jadi nanti tumbuhnya kan udah potong di sini, jadi tumbuhnya nanti dari sini. Jadi setiap buku ini menghasilkan tunas-tunas baru nanti. Dari buku ini menghasilkan tunas baru di sini. Tunas baru dari sini. Jadi semua buku ini harus nanti pas kita potong ini kan udah, jadi nanti tunas barunya muncul dari sini. Terus untuk pembibitan tanahnya apa aja ini? Kalau untuk Bagusnya pembibitan untuk ini mau Ada. tanam harus ya bagus sekam sama pupuk kandang, terus sama tanah campuran gitu. Ini cara perbanyak tanaman lada ya? Iya, Jadi di stek dengan cara di stek. harus di stek. Oke.
Jadi setelah disetek terus ditanam itu kelihatan dia hidup atau mati berapa hari atau berapa minggu? Itu kalau hidup atau mati itu bisa dilihat dari sekitar 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih itu kita bisa buktikan kalau lada itu hidup gitu. Daunnya ini gimana kalau 1 minggu? Dia kering atau layu atau masih seger? Kalau daun ini sih pasti ada yang gugur, ada yang masih tetap utuh. Tapi yang jelasnya tunas baru ini akan keluar setelah pengguguran daun itu. Nah, kalau mau untuk lada rambat itu seperti ini kalau ambil bibitnya untuk di stek ya. Jadi harus dibuka nih akarnya ini. Harus potongnya di bagian bawah akar supaya saat kita tanam itu akar ini langsung keluar gitu. Gini. Jadi ini akar ini otomatis nanti keluar nih. Gini. Jadi akar ini otomatis nanti keluar dalam polybag. Jadi tumbuhnya cepat. Ini satu polybag. Saat kita tanam itu nggak perlu lagi mau bikin rimbun lagi. Jadi otomatis 2 begini dia tumbuhnya itu pas ke atas ada 4 cabang, ada 3 cabang gitu. Siap ya. Ini siap ditanam nih bos. Di pucuknya juga dipotong? Ya harus dipotong, kalau tidak nanti layu, dia gampang layu, harus dipotong semua pucuknya. Jadi udah dipotong gini, nanti dia naik ini 1 batang gini bisa 2, kan udah dipotong, pucuk baru nanti muncul. Nah tanam nih. Oke. Juga sama 1 minggu? Iya. Kalau ini sih ya 1 minggu. Cepat. Kalau untuk pemupukan enggak. Dalam 1 bulan 1 kali pemupukan. Ya, 2 kali. Iya. Saat pemupukan itu pupuk yang pertama sudah dikasih itu harus digali lagi kembali biar kecampur tanah. Pupuk apa aja yang sering digunakan? Di sini kan organik, pupuk apa? Iya, organik. Ya. Itu pupuknya dari kandang, terus dari daun-daun. Itu termasuk daun bisa jadi daun buah-buahan, bisa. Iya. Jadi harus campur pupuk kandang. Lalu dikasih bisa kompos dari rumput-rumput. Ya untuk pakai mulsa itu menghindari satu itu pertama rumput. Jadi tidak terlalu repot kita ngurusin rumput terus. Yang kedua lebih bagus daripada dia di tanah kosong. Tanah kosong kan otomatis saat hujan daun sama buah, apalagi untuk lada prelude ya. Lada prelude itu otomatis hujan dia akan semuanya kena hujan. Jadi buahnya bisa jadi busuk, rontok sendiri. Terus yang ketiga kotor itu. Kalau lada rambat bisa dipakai mulsa nggak atau memang susah? Kalau lada rambat sih cukup pakai pohon rambatan aja, nggak usah pakai mulsa. Mulsa ini hanya untuk lada prelude aja. Yuk. Nah, terus cara panen itu, lada yang bisa dipanen itu ada bisa lihat dari warnanya. Yang lebih hijau tua itu berarti udah bisa dipanen. Kalau yang merah itu apa yang merah? Kalau merah itu lebih bagus lagi, udah tua banget. Tapi kalau misalnya hijau yang kayak putih-putih berarti nggak bisa, soalnya itu dia masih muda, belum bisa dipanen. Nah yang bisa dipanen ini seperti ini. Nah ini kan beda sama ini, Kalau ini kan masih ada putih-putihnya. Kalau ini bisa, soalnya udah tua, udah kuning-kuningnya. Iya. Nah ini bisa dipanen sama ini. Ini masih muda nih mas. Ini masih muda, ini masih ini. Kalau yang ini masih muda. Kalau muda masih kecil dia? Iya masih kecil, terus ada kelihatannya belum hijau tua. Yang hijau tua yang bisa dipanen seperti ini ya. Nah ini nih, ini hijau tua, ini bagus. Ini dipanen bisa, sama ini satu. Cara panennya gimana?
Cara panennya itu harus di sini. Jadi jangan sampai kita potongnya cuma di sini, harus di sini kan, ini otomatis kita tahan di sini, otomatis tarik kita gini dia patah di sini. Oh, ya. Potongnya langsung gini. Oke. Jadi jangan asal ambil gini langsung ditarik, itu gak bagus, buat pertumbuhan juga gak bagus. Yang ini masih muda ya? Masih muda, itu otomatis masih muda. Oh, udah. Oke, sip. Udah sih.